Terus kalau mereka tadi, kayak Abdullah dan Siti Aminah tadi, hidup di zaman fatrah kan tadi dikategorikan orang muslim kan. Orang yang hidup di zaman fatrah dikategorikan orang muslim. Lalu buat apa dihidupin lagi? Kan tadi ada hadis Siti Aisyah mengatakan Siti Aminah itu dihidupkan lagi untuk beriman kepada Rasul. Padahal kan tadi dikatakan orang yang hidup zaman fatrah itu udah termasuk orang selamat. Lalu buat apa itu dibangunin lagi? Maksudnya buat apa? Siti Aminah kok make dihudangkeun deui ku Allah dihidupkeun deui. Itu memuliakan Kangjeng Rasul. Tujuannya, faidahnya diantaranya itu supaya lebih sempurna bahwa Siti Aminah dan Abdullah mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh manusia-manusia yang hidup pada zaman fatrah selain daripada dua orang tersebut. Dan juga untuk memuliakan kepada kedua orang tua Kangjeng Nabi. Wa hasya ilahil arsy yarda jinabuhu liwalidayal mukhtar ru'yatani rani. Wa hasya, dan maha suci Allah yang menjadi Tuhannya arsy. Allah yang memiliki arsy, maha suci Allah dari meridhoi kedua orang tua Nabi ada di dalam neraka. Jadi mau mungkin juga orang maha suci Allah dari meridhoi kedua orang tua Nabi untuk masuk neraka. Itu tidak mungkin. Enggak bakalan begitu. Kata Imam Qusdari, laqad atnaba ba'dul ulama min istidlal bi. Bahkan banyak sekali penjelasan dari ulama secara panjang lebar tentang masalah keimanan orang tua Kanjeng Nabi. Ini termasuk akidah. Sehingga jangan berakidah, berkeyakinan bahwa orang tua Nabi itu ahli neraka, jangan. Faidatun, ada satu faedah dijelaskan di sini. Ra'a rajulun shalihun minal Malikiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Ada seorang lelaki soleh bermimpi bertemu dengan Kangjeng Nabi. Wasami'ahu yaqulu, dan Nabi dalam impian itu, jadi ada satu orang soleh, dia ngimpi ketemu dengan Nabi dalam impian itu. Ya keur ngimpi nanti Kangjeng Nabi ngomong kieu, man qala kulla yaumin astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marratin astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah mi'ata marratin aidan kuntu mahu aina makana. Ini mimpi orang soleh. Mimpi itu dalam hukum nggak bisa dijadikan hukum. Tapi kalau dijadikan untuk menambah fadilah amal, keutamaan, tentang keutamaan, bukan tentang hukum, tapi tentang keutamaan, kebaikan. Nggak bisa kalau begini, kita ngimpi nih, ada orang soleh, kiai lah ngimpi. Weh, aing keur penting ngimpinya, cenah kuari mah salat diganti sapoe 3 kali. Bohong, kita mau ulah juri. Nggak bisa tuh, gimana? Selama mimpi itu tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat, dengan hukum, itu mimpi orang soleh tersebut, orang soleh ya jelas itu bisa dipakai dasar oleh kita untuk melakukan sesuatu, tapi sifatnya bukan hukum. Ulah kos tadi, misalkan aya jelema ya, cenah ge abu ya ngaku nama, aju ngimpi, cek jangan teh keur penting aing ngimpi cenah Ramadan kuari mah ulah puasa, tolol tah ulah diturut. Enggak bisa begitu masa. Udah patok begitu kok asal puasa Ramadan. Bohong tah pasti. Ulah dipercaya aja heuh kitu ge berarti eta impian teh jurig teh nu datang. Tapi kalau tentang fadilah, keutamaan amal soleh itu boleh macam ini. Jadi ada seorang laki-laki soleh bermimpi bertemu Rasul. Dina impiannya Rasul ngomong begini,
siapa orang yang setiap hari 100 kali memintakan ampun untuk ibu bapak saya, kata Rasul ini dalam mimpi, dan memintakan ampun 100 kali untuk keluarga saya, kata Nabi, maka kata Nabi, kuntu ma'hu aina makana, maka saya akan selalu bersama orang tersebut. Gitu Cina. Tidak satu. Nah, ini dalil ala annahuma mu'minani. Ini dalil bahwa orang tua Nabi itu orang mukmin. Sebab kalau bukan orang mukmin jangan dimintakan ampun. Haram kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kafir. Misalkan orang ngomong kieu ngadoa, ya Allah mudah-mudahan Abu Jahal dosana dihampura. Ulah eta kegituanan. Nggak, karena Abu Jahal itu sudah jelas kafir. Atau Abu Lahab. Itu sedinnas dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab. Atau cek urang ya Allah mudah-mudahan Fir'aun dihampura dosana itu ulah. Ya, Fir'aun orang yang boleh kita mintakan ampun itu orang mukmin. Makanya kalau ada orang nih bapaknya kafir, bapaknya misalkan agamanya non muslim, terus dia doain ya Allah bapak saya mudah-mudahan dimaafkan, enggak boleh. Ngajian bapaknya. Karena apa? Ini gawe capek tuh kapake. Syarat orang bisa dimaafkan itu dosanya beriman. Menang orang ngadoakeun, tapi ngadoakeun orang beriman. Kita datang ke kuburan siapa gitu ya. Dia beriman, kita doain, mudah-mudahan diampura ta dosana nu di jero kubur. Teu naon eta hade malah. Nah, Nabi di sini mengatakan siapa orang yang memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua saya, artinya kita mintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua Nabi. Itu tandanya orang tua Nabi berarti beriman sebab disuruh dimintakan ampun. Karena kalau tidak beriman nggak boleh. Kebeunang urang na istighfaran jelema anu kafir. Mendoakan supaya dosanya diampuni nggak bisa. Syarat dosa diampuni itu harus iman dulu. Ya. Makanya dalam salah satu cara berzikir ya itu syahadat dulu baru istighfar. La ilaha illallah dulu baru istighfar gitu. Karena istighfar ini nggak ada gunanya kalau orang belum iman. Kalau diurang kan lobana istighfar lah, ya kan? Iya kan? Kalau tahlil kita kan astagfirullahaladzim, astagfirullah, baru afdalul zikri, la ilaha illallah gitu kan? Istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi ada sebagian dalam tata cara zikir yang lain dalam torekat gitu ya, itu syahadat dulu baru istighfar. Maka itu kenapa saya kalau sebelum tahlil saya baca syahadat dulu baru baca istighfar. Sampai mehadorot saya sok syahadatkeun lah. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim gitu kan. Baru kita hadorot. Itu ngambil satu pendapat bahwa syahadat dulu baru istighfar. Karena nanti kebiasaan di kita tahlil itu istighfar dulu baru la ilaha illallah gitu. Jadi supaya kapakai dua-duanya. Ini menurut ulama ini syahadat dulu baru istighfar. Yang ini mengatakan istighfar dulu baru syahadat atau baru la ilaha illallah gitu. Karena la ilaha itu kalimat yang suci. Nggak pantas nih mulut ngomong kalau belum bertobat. Tobat dulu istighfar baru la ilaha illallah gitu. Ada dua kubu lah tentang apakah istighfar dulu, apakah la ilaha illallah dulu. Maka supaya ulah pahiliku saya dipakai kabeh micanan mimiti memeh hadorot istighfarat lah karak istighfar. Terus baru hadorot. Mungkin kan pas tahlilnya istighfar dulu karak la ilaha illallah sesuai dengan kebiasaan tahlil masyarakat kita. Itu bukti bahwa
Nabi itu orang-orang tua Nabi itu orang yang beriman. Sehingga kan dipangmentakeun hampura. Karena memintakan ampun atau mengistighfari gitu, orang yang tidak beriman itu tidak boleh. Bapak mah bapak baik, misalkan indung mah indung baik, tapi kalau non muslim jangan dimintakan ampun oleh kita. Karena itu sudah ada jelas dalam Al-Qur'an itu wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan mensolatkan orang yang mati selamanya, orang kafir maksudnya. Maksud mensolatkan itu apa? Mendoakan. Kalau nggak doain dia biar rezekinya banyak, nggak apa-apa. Biar kita nih misalkan diundang tahlil di pabrik, bosnya agamanya non muslim, ngundangnya na ustaz. Eta kumaha ta ustaz ngadoa, atuh ngadoa mah mun ngadoakeun nyana gitu. Jangan mendoakan dia supaya dosanya dimaafkan. Kalau mendoakan supaya karyawannya pada sehat, itu nggak apa-apa itu mah. Usahanya lancar. Atau iya karena kan yang karyawan kan orang muslim semua. Kalau dia bangkrut ini mau kerja kemana? Tapi kalau dosanya biar diampuni, jangan. Ulah ngadoakeun dosanya supaya dihampura. Sebab bertentangan dengan nantinya akan bertentangan dengan ketentuan dari Allah, bahwa kata Allah pun dalam Al-Qur'an wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan mendoakan akhirat gitu. Mendoakan urusan akhirat khususnya, mendoakan minta supaya dihampura gitu dosana ulah bagi orang yang mati selama-lamanya, maksudnya orang kafir. Kalau mendoakan dia biar sehat atau biar dapat hidayah, biar masuk Islam, itu mah enggak apa-apa, bagus malah. Ini bukti ya, itu pertama. Memang ini ngimpi, tapi ngimpi ini bukan perihal masalah hukum. Jadi ya bisa dipakai patokan bahwa orang tua Nabi dua-duanya orang beriman. Buktinya pernah diimpikan oleh orang soleh, Nabi mengatakan pintakan ampun untuk kedua orang tua saya, untuk keluarga saya. Tandanya berarti beriman.